sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Apa itu uji normalitas? Normalitas adalah untuk mengetahui apakah residual yang tidak terstandarisasi yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua, ada cara mendeteksi uji normalitas. Yang pertama yaitu dengan grafik normalitas probability plot. Asumsi normalitas terpenuhi jika titik-titik data pada grafik mendekati garis diagonalnya. Yang kedua, untuk memperkuat pengujian dapat dipergunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau di sini terdapat persyaratannya. Yang pertama, kuadrat atau chi-square dan lain sebagainya atau kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang terakhir, dapat untuk n besar maupun n kecil. Yang kedua, ada chi-square. Terdapat rumus di sini yaitu x kuadrat sama dengan sigma FO kurangi FH kuadrat dibagi FH. Yang selanjutnya ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah ada hubungan linear antara error serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau data time series. Yang selanjutnya ada sifat alamiah dari problem. Yang pertama ada inersia, yang kedua bias spesifikasi kasus pengeluaran variabel-variabel, yang ketiga bias spesifikasi bentuk fungsi yang tidak benar, yang keempat fenomena, yang kelima masa lalu atau periode sebelumnya, yang keenam manipulasi data, yang ketujuh transformasi data, yang terakhir non-stasionaritas. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Meira. Estimasi OLS pada keberadaan autokorelasi. Estimator OLS dan variannya memiliki autokorelasi pada gangguan dengan asumsi E UT kali UT plus S tidak sama dengan 0, S tidak sama dengan 0. Tetapi memenuhi kedua asumsi lainnya pada model klasik. Model regresi dua variabel yaitu Y1 sama dengan beta 1 plus beta 2 kali X1 plus UT. Untuk membuat perkembangan harus mengasumsikan mekanisme yang menghasilkan klasik. Faktor gangguan atau faktor kesalahan yaitu U1 sama dengan rho U1 min 1 plus ET min 1 kurang dari rho kurang dari 1, di mana rho dikenal sebagai koefisien autocrovariance dan di mana E adalah faktor gangguan stokastik sedemikian sehingga memenuhi asumsi OLS standar yaitu E kurung buka ET kurung tutup sama dengan 0, varian ET sama dengan alfa kuadrat, cof ET dikali ET plus S sama dengan 0, S tidak sama dengan 0. Dalam literatur teknik, sebuah faktor kesalahan dengan sifat tersebut disebut white noise error term. Skema atau model dikenal dengan Markov first order autoregresif atau cukup skema autoregresif tingkat 1 biasanya dinotasikan sebagai AR1, di mana AR1 dinyatakan varian UR sama dengan E U kuadrat R dikali alfa kuadrat dibagi 1 min rho kuadrat. Cof UT kali UT plus S sama dengan E UT kali UT min 1 sama dengan rho kuadrat dikali alfa kuadrat dibagi 1 min rho kuadrat. Cor UT dikali UT plus S sama dengan rho kuadrat. Estimator Blue pada keberadaan melanjutkan dua variabel dan mengasumsikan proses AR1 dapat menunjukkan bahwa estimator Blue beta 2 diberikan oleh persamaan berikut. Varian beta topi 1 sama dengan sigma N1
dikali X1 min rho X1 rho Xt min 1 dikali YT min rho YT min 1 dibagi sigma NT min 1 X1 min rho Xt min 1 kuadrat, di mana C adalah faktor koreksi yang dapat diabaikan dalam praktik bahwa huruf T kini menjadi T2 hingga T dan varian diberikan oleh varian beta topi 1 sama dengan alfa kuadrat dibagi sigma NT min 1 dikali X1 min rho X kuadrat, di mana D juga merupakan aktor koreksi yang dapat diabaikan dalam praktik. Kembali dengan model regresi dua variabel, Y1 sama dengan beta 1 plus beta 2 dikali X1 plus UT akan mengetahui bahwa estimator OLS dari koefisien kemiringan beta topi 1 sama dengan sigma X1 dikali Y1 dibagi sigma X1 kuadrat, dan variannya yaitu beta topi 2 sama dengan alfa kuadrat dibagi sigma X1 kuadrat. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mira, konsekuensi penggunaan OLS pada keberadaan autokorelasi, seperti dalam kasus heterozygositasitas. Pada keberadaan autokorelasi, estimator OLS masih linier dan tidak biasa, serta konsisten dan secara asimptotis terdistribusi secara normal. Tetapi estimator tersebut tidak lagi efisien atau memiliki varian terkecil. Hubungan antara upah dan produktivitas pada sektor bisnis Amerika Serikat 1960 sampai 2005. Kini kita telah membahas konsekuensi dari autokorelasi. Pertanyaan yang menonjol adalah bagaimana kita mendeteksinya dan memperbaikinya. Sebelum kita melangkah ke topik tersebut, akan bermanfaat untuk lebih dahulu memperbaiki seluruh contoh konkret 12.4 memberikan dan data indeks kompensasi real jam atau Z dan indeks output per jam X pada sektor bisnis di perekonomian di Amerika Serikat AS periode 1960 sampai 2005. Basis indeks adalah 1992 sama dengan 100. Tabel 12.4 indeks kompensasi dan produksi real AS atau Amerika Serikat 1960 sampai 2005 atau basis indeks 1992 sama dengan 100. Data kuartal disesuaikan secara berkala. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Feby. Selanjutnya dalam materi ini ada mendeteksi autokorelasi. Yang pertama adalah metode grafis. Metode ini bersifat subjektif dan kualitatif secara alamiah. Meski terdapat uji kuantitatif lainnya yang nantinya dapat digunakan untuk melengkapi pendekatan kualitatif murni, tapi metode grafis ini adalah salah satu yang paling basic. Asumsi tidak ada autokorelasi dari model klasik berkaitan dengan gangguan populasi. Apa yang kita miliki adalah pendekatan-pendekatan mengenai residual yang dapat diperoleh dari metode OLS biasa. Kemudian, untuk memeriksa residual tersebut ada dua cara, yakni menggambarkan mereka dari waktu ke waktu atau membuat sebuah data time sequence plot berupa grafik yang menunjukkan residual yang diperoleh dari regresi upah produktivitas. Nah, itu contohnya di
PowerPoint-nya akan ditampilkan grafik yang bisa dilihat atau diacu di halaman 31 kode tabel 12.5 buku paket ekonometrika. Kemudian yang kedua dengan menggambarkan residual terstandarisasi terhadap waktu, di mana residual tersebut merupakan residual yang dibagi dengan standar error dan juga regresi. Metode yang kedua adalah run test atau uji Gary. Sebuah uji non-parametrik yang bila dijelaskan secara singkat, ini adalah bentuk dari pembelian nilai negatif atau positif dari nilai-nilai residual yang ada atau yang sudah diperoleh dari proses sebelumnya. Nah, kita definisikan run sebagai rangkaian yang tidak terputus dari sebuah simbol atau atribut. Kemudian kita definisikan panjang suatu run sebagai jumlah elemen di dalamnya. Dengan mencermati bagaimana run berperilaku pada rangkaian observasi yang sangat acak, kita dapat menurunkan uji keacakan dari run itu sendiri. Nah, di sini ada anggapan ketika N adalah jumlah total observasi, kemudian jumlah total tersebut maksudnya adalah jumlah dari N1 atau jumlah residual positif, kemudian ditambah dengan N2 atau jumlah residual dari jumlah residual negatif, kemudian dengan nilai R adalah jumlah run. Maka ditemukan rata-ratanya adalah seperti yang ada pada rumus di PPT. Kemudian variansnya juga terdapat pada rumus tersebut. Dengan catatan bahwasannya nilai total N adalah keseluruhan dari residual positif dan negatif. Jika hipotesis 0 keacakan dapat berkesinambungan dan mengikuti sifat-sifat distribusi normal, maka kita dapat mengekspresikan bahwa dalam rumus tersebut probabilitas 95% bahwa interval sebelumnya akan mencakup residual. Kemudian yang ketiga, metode ketiga ada uji Durbin-Watson. Pengujian ini paling populer untuk mendeteksi korelasi serial yang didefinisikan sebagai nilai D yang rumusnya akan tertera pada PowerPoint. Asumsi-asumsi yang mendasarinya, yang pertama melibatkan faktor intercept, yang kedua memperjelas X bersifat non-stokastik atau tetap dalam sampel yang berulang. Jadi nilai dari X itu tetap. Kemudian yang ketiga, gangguan atau error atau disimbolkan dengan huruf E disebabkan oleh skema first order autoregressive sehingga tidak dapat digunakan untuk mendeteksi higher order autoregressive. Yang keempat, faktor kesalahan diasumsikan sebagai terdistribusi secara normal. Jadi errornya ini diasumsikan bahwasannya terjadi pada setiap periode atau terdistribusi secara normal begitu. Kemudian yang kelima, model regresi tidak dimasukkan nilai masa lalu dari variabel dependen sebagai salah satu variabel penjelas. Dan yang terakhir, tidak ada observasi yang tidak lengkap pada data. Mekanisme uji Durbin-Watson sendiri, yang pertama adalah dengan melakukan regresi OLS untuk memperoleh nilai residual. Jadi kita cari dulu nilai residualnya, kemudian hitung nilai D dengan persamaan yang ada. Kemudian yang ketiga, untuk ukuran sampel tertentu dan jumlah variabel penjelas tertentu, nilai kritis D1 dan DP. Yang terakhir, mengikuti aturan pengambilan keputusan yang mengacu pada tabel. Ini teman-teman bisa mengacu pada buku paket ekonometrika tabel 12.6 untuk kemudian referensi juga ke figur 12.10. Yang terakhir, yang keempat, ada uji BG atau Broich-Godfrey. Digunakan untuk menilai validitas beberapa asumsi permodelan yang melekat dalam menerapkan model mirip regresi pada rangkaian data yang diamati. Nah, uji BG ini memungkinkan beberapa hal. Yang pertama, regresornya bersifat non-stokastik atau tidak berubah. Kemudian, skema higher order atau autoregressive seperti AR1 dan AR2 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, simple atau higher moving average atau MA dari white noise error terms. Untuk rumusnya teman-teman bisa lihat sendiri di PowerPoint sehingga nanti bisa dapat dilakukan untuk menguji autokorelasi sampai derajat ke R dengan mengkombinasikan sifat Galat tersebut dan model regresi. Nanti akan ditemukan
rumus yang baru sehingga hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya nanti dapat ditemukan. Ini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika menemukan autokorelasi. Di sini terdapat 4 pilihan ketika menemukan autokorelasi. Yang pertama ada autokorelasi murni, yaitu autokorelasi murni dan bukan hasil dari misspesifikasi pada model. Terkadang kita mengobservasi pola pada residual karena modelnya salah. Terspesifikasi model tersebut tidak memasukkan beberapa variabel yang penting atau karena bentuk fungsinya salah. Dan yang kedua ada metode GLS, yaitu jika ia adalah autokorelasi murni, kita dapat menggunakan transformasi model asli yang sesuai sehingga pada model yang telah ditransformasi kita tidak lagi memiliki masalah. Autokorelasi murni seperti pada kasus heteroskedastisitas, kita akan menggunakan metode GLS tersebut. Dan yang ketiga ada Newey-West, yaitu untuk memperoleh standar error dari estimator-estimator OLS yang telah dikoreksi dari autokorelasi. Metode ini sebenarnya merupakan perluasan dari metode standar error heteroskedasitas konsisten weight yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Dan yang terakhir ada OLS, yaitu beberapa situasi kita dapat terus digunakan. Dan selanjutnya ada model misspesifikasi versus autokorelasi murni, yaitu pada regresi upah produktivitas yang diberikan pada persamaan 12.5.1 bahwa nilai D adalah 0,2176 dan berdasarkan uji D Durbin-Watson, kita menyimpulkan bahwa terdapat korelasi positif pada faktor kesalahan. Data yang mendasari regresi 12.51 adalah data tim series. Cukup mungkin bahwa baik upah maupun produktivitas memiliki variabel trend. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Yusrina, NPM 0075. Di sini saya akan melanjutkan materi autokorelasi dengan metode Generalized Least-Square atau GLS. GLS merupakan metode estimasi parameter yang digunakan untuk mengatasi adanya autokorelasi apabila nilai koefisien autokorelasi diketahui. Rumusnya yaitu YI sama dengan beta 0 plus beta 1 dikali XI plus UI. Ketika rho diketahui, yang pertama ada persamaan waktu. Rumusnya YT-1 sama dengan beta 1 ditambah beta 2 dikali XT-1 ditambah UT-1. Yang kedua mengalihkan persamaan rho. Rumusnya rho YT-1 sama dengan rho dikali beta 1 ditambah rho dikali beta 2 dikali XT-1 ditambah rho dikali UT-1. Yang ketiga mengurangi persamaan. Rumusnya kurung buka YT dikurangi YT-1 kurung tutup sama dengan beta T dikali kurung buka 1 min rho kurung tutup ditambah beta 2 dikali kurung buka XT min P min rho dikali XT-1 kurung tutup ditambah epsilon T. Selanjutnya ada ketika rho tidak diketahui. Persamaan diferensial, rumusnya YT dikurangi YT-1 sama dengan beta 2 dikali kurung buka XT dikurangi XT-1 kurung tutup ditambah kurung buka UT dikurangi UT-1 kurung tutup, atau delta YT sama dengan beta 2 dikali delta XT ditambah epsilon T. Yang selanjutnya ada pendugaan nilai rho. Yang pertama, rho diduga berdasarkan nilai Durbin-Watson. Rumusnya rho sama dengan 1 min D per 2. Yang kedua, rho diduga dari AR residual. Meregresikan residual epsilon T dengan epsilon T min 1.
Rumusnya epsilon I sama dengan rho dikali epsilon I dikurangi 1 ditambah VI. Yang ketiga yaitu rho diduga dengan Cochrane-Orkut Interactive Procedure. Meregresikan residual epsilon I dengan epsilon I min 1 hingga diperoleh nilai koefisien autokorelasi yang tidak banyak berubah atau konstan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya yang selanjutnya yaitu OLS versus FGLS dan HAC. Masalah praktis yang dihadapi ilmuwan adalah pada keberadaan autokoreksi, estimator-estimator OLS walaupun tidak bias, konsisten, dan terdistribusi normal secara asimptotis dan tidak efisien. Oleh karena itu, prosedur pengambilan kesimpulan yang biasa berdasarkan uji T, F, dan X tidak lagi sesuai. Di sisi lain, metode FGLS dan metode HAC menghasilkan estimator-estimator yang efisien, tetapi pada sampel yang kecil atau terbatas. Sifat-sifat estimator-estimator ini tidak terdokumentasi dengan baik. Hal ini berarti bahwa FGLS dan HAC sebenarnya lebih buruk dibandingkan OLS pada sampel yang kecil. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya berkaitan dengan aspek-aspek tambahan dari autokorelasi. Di mana di sini ada yang namanya variabel dummy dan autokorelasi. Seperti yang teman-teman lihat di slide, itu sudah ada rumus yang dimana yaitu sama dengan tabungan, kemudian X sama dengan pendapatan, serta D sama dengan 1 itu untuk observasi pada tahun 1982 sampai 1995, dan untuk observasi pada periode 1970 sampai 1981 D-nya sama dengan 0. Namun di dalam variabel dummy ini terjadi masalah khusus, di mana variabel dummy ini telah mengklasifikasikan sebuah observasi ke periode pertama atau periode kedua, sehingga ada beberapa poin yang menjadi catatan di sini dalam variabel dummy ini. Yang pertama, pada persamaan di atas tadi, nilai D itu adalah 0 untuk semua observasi pada periode pertama. Kemudian pada periode kedua, nilai D untuk observasi pertama adalah 1 per garing kali 1 min P. Di sini bukan berarti 1, namun dan bernilai 1 untuk semua observasi lainnya. Kemudian yang kedua, variabel X ditransformasikan sebagai XT min PXT min 1. Ini perlu diperhatikan bahwa apabila kita kehilangan sebuah observasi pada transformasi ini kecuali kita kembali kepada transformasi Price Western untuk observasi pertama, seperti yang telah dikemukakan pada pertemuan atau materi atau bab sebelumnya. Kemudian untuk poin yang ketiga, nilai D T X T adalah 0 untuk semua observasi pada periode pertama. Di sini ada catatan bahwasanya DT bernilai 0 untuk periode pertama. Sedangkan pada periode kedua, observasi pertama mengambil nilai D T X T sama dengan X T, dan observasi sisanya pada periode kedua dibuat sebuah persamaan DT XT min DT PX T min T yang sama dengan X T min P kali X1 min T. Ini di sini ada catatan bahwasanya nilai D T pada periode yang sama itu adalah 1. Jadi di situ apabila periode yang sama dari persamaan-persamaan di atas itu adalah 1. Kemudian ada yang namanya model Arch dan
GRCH. Maaf, yang benar adalah model ARCH dan GARCH, di mana seperti yang sudah dikemukakan di atas bahwasanya faktor kesalahan dari U pada waktu T dapat berkorelasi dengan faktor kesalahan pada waktu T min 1 dalam sebuah skema AR kali 1 atau dengan faktor kesalahan pada nilai masa lalu yang beragam untuk skema umum AR kali P. Di sini ada poin di mana autokorelasi ini telah diobservasi oleh ilmuwan yang terlibat dalam forecasting data keuangan time series, sehingga harga saham, laju inflasi, dan nilai tukar mata uang itu. Jadi di situ. Kemudian autokorelasi ini biasa disebut dengan atau biasa dengan autoregressive conditional autoregressive conditional heteroscedasticity atau ARCH, di mana jika error variance berhubungan dengan kuadrat faktor kesalahan pada masa lalu. Dan yang kedua GARCH, di mana jika error variance berhubungan dengan kuadrat faktor kesalahan pada beberapa periode sebelumnya. Nah, oleh sebab itu, topik tersebut masuk dalam era yang lebih umum mengenai ekonometrika. Time series kita akan membahasnya lebih dalam pada pertemuan ke depan atau pada materi yang akan datang. Seperti itu. Kemudian, time series ini tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa autokorelasi tidak hanya berkaitan dengan atau berhubungan dengan antara faktor kesalahan pada masa kini dan faktor kesalahan pada masa lalu, tapi juga dengan berhubungan antara error variance pada masa kini dan error variance pada masa lalu.